yang mengklaim dirinya, saya nggak bisa kerja di bawah tuntutan orang lain, saya nggak bisa menjadi karyawan. Jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah bahwa setiap orang paham akan kemauan dirinya seperti apa. Jadi kita juga tahu hal-hal positif pada diri kita dan hal-hal negatif pada diri kita. Gimana sih tips supaya atasan kita itu tuh senang tuh dengan hasil pekerjaan kita gitu, Prof? Iya, kita harus profesional ya. Jadi misalnya apa tuntutan kita lakukan seperti itu. Sampai pada titik mana sih, Prof, kita katakan, oh lingkungan kerjanya sudah cukup toksik? Kemudian toksik menurut kita, kalau kita sedemikian tertekannya di pekerjaan itu, mungkin atasan, mungkin juga rekan kerja yang nggak nyaman kita dengan dia, sehingga mengakibatkan kita ada stresnya ya. Jadi setiap hari mau kerja sakit kepala, sakit perut, jadi aduh mual. Nah mungkin kita terlalu tidak nyaman kerja di situ. Jadi boleh deh mikir-mikir cari kerjaan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Hari ini untuk kesekian kalinya hadir bersama kita Profesor Dr. Elmeida Effendi, Magister Kedokteran, Spesialis Kedokteran Jiwa Konsultan, hadir dalam podcast PP Ansietas PDSKJI. Prof, hari ini masih belum bosan ya, Prof ya? Mudah-mudahan belum. Jadi terima kasih nih Prof sebelumnya masih mau kembali lagi ke podcast kita. Dan untuk episode kali ini nih Prof, kita akan membahas mengenai stres di tempat kerja nih Prof. Jadi kita bakal bahas sedikit tentang tips dan trik menghadapi pimpinan yang rewel. Waduh. Jadi Prof boleh ya kita langsung Prof. Ini kan pernah ya Prof ya, ada beberapa orang nih Prof yang mengklaim dirinya, saya nggak bisa kerja di bawah tuntutan orang lain, saya nggak bisa menjadi karyawan. Itu sebenarnya benar atau gimana Prof? Apa perasaan dia saja dan itu bisa diubah nggak? Gitu, ya, jadi sebenarnya yang paling bagus itu adalah bahwa setiap orang paham akan kemauan dirinya seperti apa. Jadi kita juga tahu hal-hal positif pada diri kita dan hal-hal negatif pada diri kita. Sebenarnya setiap orang itu punya balance antara sifat dominansi dan dependensi. Jadi sifat mengatur dan diaturnya itu harusnya balance. Ada saatnya dia bisa memimpin dan ada saatnya dia mau dipimpin. Tapi ada orang yang memang sedemikian rupanya sangat tidak suka diatur-atur, disuruh, jadi sangat sensi, kok dia nyuruh-nyuruh aku gitu ya. Jadi memang itu yang langsung dia kotak-kotakkan, saya nggak bisa disuruh-suruh, saya nggak bisa kerja di bawah tekanan orang, sehingga timbullah mungkin kreativitas dia ya untuk saya itu nggak mau ada atasan atau bos, saya akan buat suatu pekerjaan yang mandiri. Bagus-bagus aja sih ya, tapi nggak usah harus begitu kalau mau buat kerja mandiri. Kita kan sebenarnya harus bisa adaptasi dengan siapa saja. Itu yang sebenarnya yang sewajarnya. Seharusnya bisa diseimbangkan gitu ya, kapan kita harus dominan, kapan kita harus nurut gitu. Baik Prof. Jadi Prof ini sebenarnya kalau sudah begitu, bagaimana sih kita bisa mendapatkan perintah nih Prof? Tanpa ada rasa kan, mendongkol atau mengganjal gitu di hati ya Prof ya. Jadi yang pertama kita memang tahu posisi kita di suatu perusahaan. Kadang-kadang kita memang tanda petik harus menerima perintah yang menurut kita orang yang merintah juga kagak paham, orang yang merintah juga nggak pintar-pintar banget, kok dia aja dia perintah-perintah. Tapi pada saat itu mungkin kita harus cukup tahu posisi bahwa dia memang yang berhak menegur kita, menyuruh kita. Tapi ada kalanya kadang-kadang perintah yang disuruh itu bukannya tugas kantor loh. Iya benar-benar Prof. Tolong jemput istri saya ya, tolong jemput antar anak saya les ya. Nah kan kita mulai ya, ini kan bukan job description saya, tapi kalau saya nolak nanti gimana dong? Nanti bosnya marah dengan saya, sehingga adanya ketidakjelasan dan kita orang Indonesia ini rata-rata sungkan ya menolak mana yang kerja kita, job description kita, mana yang enggak itu. Nah itu juga agak susah. Sering nggak bisa dipisahkan gitu Prof ya. Betul. Jadi memang itu juga suatu masalah sih Sheila. Ya jadi kan sebenarnya kan Prof gimana sih tips supaya atasan kita itu tuh senang tuh dengan hasil pekerjaan kita gitu Prof? Iya, kita harus profesional ya. Jadi misalnya apa tuntutan kita lakukan seperti itu. Target-target kita kerjakan tepat waktu. Kemudian sebisa mungkin tidak ada yang luput. Kalau sesekali kita salah, ya minta maaf dan kita jangan mengulangi kesalahan kita lagi. Kemudian jangan pernah merasa terpaksa ya, bahwa kita enak aja dia perintah-perintah kita, ya nggak begitu dong ya. Kita mungkin ikhlas-ikhlas aja kerja. Kadang-kadang mungkin kepikiran, saya udah buat yang terbaik, tapi kok atasan suruh ulang lagi tugas saya.
Nah mungkin ada ya yang tadi Dokter Sheila katakan di awal, atasan tadi rewel, Iya, benar. agak perfeksionis, Iya, jadi iya, mungkin benar. kita aja yang salah. Nah itu kita harus paham juga, dan kalau memang atasan kita agak standarnya tinggi, kita juga harus lebih menaikkan standar supaya kita lebih rapi lagi dalam bekerja. Iya, Prof. Jadi emang harus komitmen dari awal ya, Prof ya? Ya, kemauan kita akan berusaha, bekerja, melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh agar hasilnya juga baik. Iya, Prof. Hasilnya bisa memuaskan Iya, atasan kita iya. tadi ya, Prof ya. Jadi, Prof, kan ada istilah nih, Prof, nggak kenal maka nggak sayang. Ya, Seperti yang Prof katakan tadi, kita kan bisa aja diberikan pekerjaan di luar job desk kita nih, Prof. ya betul. Jadi sebenarnya lebih bagus kita ada pendekatan personal nggak sama atasan kita, Prof? Kenal ini di sini rumahnya, terus siapa istrinya atau pasangannya, anaknya, segala macam gitu, Prof. Ya itu tergantung ya. Kadang-kadang mungkin perlu, tapi tidak selalu atasan kita juga terbuka ya. Nggak usah sekali sampai kita tahu siapa mantan atasan kita Iya, ya. Nggak benar-benar. perlu lah yang apalagi hal-hal terkait gosip ya. Iya, iya, benar, Prof. Jadi mungkin sejauh itu apa tugas-tugas kita yang harus dilakukan, kemudian mungkin siapa orang-orang klien-klien pentingnya, siapa perusahaan-perusahaan yang selalu berkoneksi dengan perusahaan kita, mungkin itu harus tahu. Tapi kalau sampai ke urusan pribadi, Privacy, yang ya, nggak perlu benar-benar. juga ya. Kadang-kadang kan ada juga kita yang sampai segala macam ulang tahun anak bos juga tahu. Iya, iya, benar. Ya boleh-boleh aja sih, tapi tergantung lagi ya, kedekatannya itu nggak terlalu. Iya, benar, tergantung kondisi juga ya, Prof. Iya, dan tidak perlu maksudnya nanti kasih hadiah ke bos supaya gaji kita naik, ya nggak Iya, gitu-gitu juga ya. Iya, benar nih, Prof. Jadi nih, saya mau sambung nih, Prof. Iya. Karena kan Prof bilang kita kasih hadiah. Sebenarnya tindakan menyanjung atau suka disanjung itu dalam kesehatan mental itu gimana nih, Prof? Kalau suka menyanjung itu boleh-boleh aja, tapi jangan terlalu ada istilah yang kita sebut itu istilahnya kita membuat orang itu nyaman ya dengan sanjungan kita gitu ya. Tapi tidak selalu kita harus kayak kita katakanlah memuji yang tidak pada tempatnya. Iya. Misalnya, wah bagus sekali kalau bos yang ngerjakan semuanya pasti beres, yang gitu ya. Kan kelihatan juga kapan kita tulus, kapan kita tidak tulus. Tapi kalau memang apa yang dikerjakan atasan kita bagus, nggak ada salahnya kita komen yang bagus. Bagus ya Pak, sekarang dibuat seperti ini, jadi hasilnya seperti ini. Mungkin berkata itu tidak terlalu banyak bumbu, tapi benar-benar yang kita katakan itu benar. Daripada yang setiap hari memuji. Sehingga pujian kita pun rasanya jadi murahan ya. Jadi iya basi Nggak gitu ya, basi Prof, ya. nggak bener gitu yang dipuji tadi. Dan kemudian bukan hanya pujian, tentu saja kritik, masukan ya. Kadang-kadang orang kita agak susah menerima kritik. Iya, itu benar, Prof. Benar-benar. Tapi mungkin bukan kritik, tapi bos bagus nggak ya kalau sesekali kita buat yang seperti ini loh, kan hasilnya mungkin lebih bagus. Nah mungkin seperti itu kita berikan masukan-masukan, dan bos kita juga tentu saja akan, oh anak ini kreatif ya, pintar, dan mau berusaha agar perusahaannya bagus. Iya, benar-benar, Prof. Jadi intinya mungkin komunikasi juga lebih dibaguskan. Dan gitu ya, lagi-lagi Prof, ya. komunikasinya jangan yang kesannya fake ya, yang Iya. palsu, yang basa-basi, kan kelihatan ya. Iya, iya, benar-benar, Prof. Jadi nih, Prof, tadi kan masalah fake juga nih, Prof. Jadi kan kalau tadi kita berusaha terlalu menyanjung nih atasan. Iya. Ada satu kasus lagi nih, Prof. Kita memang, entah kenapa nggak suka gitu atau nggak bisa nerima atasan gitu, Prof. Tapi di depan atasan kita tetap berusaha bermuka manis, berusaha Iya, tetap itu. Kalau itu gimana, Prof ya? Ya itu sebenarnya bukan maksudnya muka dua ya, Iya, tapi betul. memang kita harus cukup bertindak dewasa, mature ya. Suka nggak suka dengan orang di atasan kita, dan kita harus sopan santun. Harus nggak kau lah yang ngerjain, nggak harus gitu ya. Tapi mungkin kita turuti, kita juga baik Pak, saya akan kerjakan. Kita akan seperti itu, walaupun dalam hati ngedumel mungkin ya, nggak masalah. Iya, Tapi Prof. mungkin ya kita yang tata, kita olah kembali pikiran kita. Kenapa sih kita harus ngedumel kalau dia suruh? Iya. Toh itu kewajiban kita. Tapi tadi tetap kita lakukan hal-hal yang dewasa, nggak boleh ngumpet-ngumpet ya, marah-marah apa yang disuruh bos tadi. Profesional gitu Ya, ya, profesional, Prof, ya. Iya, Prof. Jadi Prof, misalnya sudahlah kita cerita tentang tips dan trik. Sampai pada titik mana sih, Prof, kita katakan, oh lingkungan kerjanya sudah cukup toksik, saya nggak bisa bertahan di sini gitu. Kan ada tuh, Iya, iya. gitu, Prof. Ya. Jadi standar orang itu berbeda-beda dalam mendefinisikan toksik atau nggak toksik suatu lingkungan juga ya. Iya, benar, Prof. Ada orang yang sedemikian sensitifnya, ditegur bos satu hari udah, aku nggak bisa nih, langsung nggak tidur, langsung rasanya putus asa. Wah itu yang nggak benar dianya ya, dirinya yang terlalu sensitif. Iya, iya. Jadi sebenarnya ada hal yang wajar kalau kita sesekali ditegur bos kita ya, jangan langsung sakit hati.
Nah, kapan dikatakan toksik? Ada beberapa orang ya, tadi standarnya juga beda-beda. Iya, Tapi secara umum yang dikatakan toksik kalau misalnya perundungan atau pelecehan seksual udah di mana-mana. Jadi mungkin kita kaget ya, Iya, gitu betul. masuk semuanya saling pegang-pegang, raba-raba. Iya. Kita yang nggak biasa gitu mungkin bingung, tapi orang nganggap, kadang-kadang orang menganggap kamu sih naif banget. Iya. Nah, itu juga ya. Kita punya standar kriteria seperti apa? Apakah kita bisa menerima dunia itu atau tidak? Kalau memang rasanya tidak bisa, ya udah kita cari lagi. Tapi kalau ya toh cuman gini-gini, nggak sampai begini-begini, ya beda-beda ya. Ya lanjut, misalnya seperti itu. Kemudian kalau tadi pekerjaan itu sebegitu overloadnya, pekerjaannya yang segitu banyak, numpuk, tapi harus dikerjakan secara sesingkat-singkatnya. Kalau nggak kita kena marah, potong gaji. Wah, setiap hari potong gaji ya. Sama aja ya kayak Sama aja. kerja rodi, Prof. Iya, emang gitu juga kita pikir itu toksik atau enggak. Atau kadang-kadang tanda petik lagi tadi, kita kerja sama suaminya, tapi istrinya marah-marahin kita selalu, nambah-nambahin tugas. Sekali dua kali sih oke, tapi 15 kali dalam 2 minggu, ya 2 minggu. ya nggak bener lah ya. Iya, bener, mungkin Prof. kita boleh pikir lagi. Kemudian toksik menurut kita, kalau kita sedemikian tertekannya di pekerjaan itu, mungkin atasan, mungkin juga rekan kerja yang nggak nyaman kita dengan dia, sehingga mengakibatkan kita ada stresnya ya. Jadi setiap hari mau kerja sakit kepala, sakit perut, jadi aduh mual. Nah mungkin kita terlalu tidak nyaman kerja di situ. Jadi boleh deh mikir-mikir cari kerjaan yang lain. Iya benar-benar Prof. Jadi jangan juga memaksakan ya Prof ya. Iya. Karena saya bekerja, saya butuh uangnya. Jadi didiamkan saja walaupun ada pelecehan, ada perundungan segala macam. Tetap kita berhak mencari yang terbaik dengan kita. Namun tentu saja kita jangan terlalu pilih-pilih ya. Iya benar-benar. Baru tamat fresh graduate kemudian mau gaji yang gede ya. Kadang-kadang kita langsung mikir, lah gaji segini gimana balik modalnya? Tapi pengalaman kerja itu penting juga tentunya. Iya Prof. Jadi Prof, ini sebenarnya tips dan trik kalau yang saya tangkap nih Prof, seharusnya bisa diseimbangkan kapan kita harus mendominasi, kapan juga kita harus menerima perintah gitu Prof. Iya, betul. Jadi ada tips dan trik lain nih Prof sebelum kita akhiri podcast hari ini Prof. Yang pertama sekali kita harus ada motivasi kerja kita supaya kita senang. Apa sih motivasi saya kerja? Bukan hanya uang ya. Jadi kadang-kadang untuk kepuasan batin, untuk aktualisasi diri itu tentu saja lebih oke. Oh saya nggak dibayar pun saya mau. Nah itu lebih bagus lagi ya. Jadi sehingga ide-ide kita akan tersalurkan daripada yang kerja nggak kerja gajinya sekian. Ya itu satu ya. Tentukan pastikan motivasi kerja kita. Kemudian berilah hadiah, reward kalau kita sudah mencapai suatu posisi atau suatu hal yang positif, pencapaian gitu kita dalam pekerjaan, ya hargai diri kita sendiri ya tadi ya. Kemudian cobalah memang menyenangi lingkungan kerja kita tadi. Jadi mungkin, waduh, liburan Natal tahun baru aja 5 hari nggak ketemu rekan kerja, kangen berat ya, udah mau teleponan itu juga sangat men-trigger kita untuk nyeneng. Sebenarnya kita senang kerja di situ. Berarti nyaman ya gitu Prof. Nyaman kita, walaupun mungkin tidak semua, tapi kayaknya ada yang dikangenin. Tadi jadi lingkungan kerja yang bagus, terus tentu saja mungkin menjaga komunikasi yang tetap dengan atasan, rekan kerja, bawahan. Menjaga suasana itu memang perlu usaha juga, tapi memang itu kita nyaman. Jadi anggaplah kantor kita rumah kita kedua. Karena emang sebagian besar waktu kita di tempat kerja gitu ya Prof. Dan mungkin kalau sudah sampai situ kita boleh lagi lebih meluaskan lagi. Kadang-kadang kita buat kayak gathering atau pas senam bersama, ya outbound ya. Jadi memang kegiatan bersama ya Prof. Semakin mempererat dan teamworknya juga akan semakin solid. Iya benar sekali nih Prof. Banyak sekali nih Prof, karena kan memang dunia kerja ini kan kita sudah dewasa pasti berhadapan dengan yang namanya dunia kerja nih, Prof. Jadi cukup membuka wawasan sekali pada hari ini Prof. Terima kasih sebelumnya nih Prof. Tapi kalau misalnya kami mau konsultasi, jumpai di mana nih Prof? Saya boleh dijumpai di Rumah Sakit USU Dr. Sheila. Jadi pagi sekitar jam 9 sampai jam 11.30 kira-kira di Rumah USU Senin sampai Jumat. Iya, baik Prof. Terima kasih. Terima kasih Dr. Sheila. Pada hari ini sudah mampir lagi. Untuk kesekian kalinya nanti pasti kami undang lagi nih Prof. Dengan senang hati Dr. Sheila. Jangan capek-capek ya Prof ya. Mungkin cukup sekian podcast pada hari ini. Alhamdulillah banyak sekali info yang kita dapat. Semoga di lain kesempatan kita berjumpa kembali. Saya Dr. Sheila, salam sehat jiwa, tiada kesehatan tanpa kesehatan mental. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.